Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel aku, Fitriani Febianti. Nah, seperti biasa aku akan melanjutkan lagi cerita novelnya. Tetapi sebelum kita ke cerita novelnya nih, alangkah baiknya bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriani Febianti, langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Nah, langsung saja kita ke cerita novelnya. Gibran tak berani menatap wajah kedua orang tuanya. Semua salah dirinya. Seharusnya dulu ia mendengar ucapan ibu yang memintanya meninggalkan Juana. Dulu Gibran terlalu menuruti ego dalam pikirannya. Tak ada salahnya ia tetap berhubungan dengan Juana. Bukankah ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik? Tiba-tiba ayah memegang dadanya, tampak napasnya memburu. Ibu yang melihat itu menjadi cemas. Ayah sadar, tarik napas, ucap ibu. Ibu lalu berlari menuju kamar, mengambil obat ayah. Ayah sadar, ucap Gibran melihat ayahnya mulai menutup mata. Ibu datang dengan sesegam obat. Ibu kaget ketika sampai ke hadapan ibu. Ayah sudah tak sadarkan diri. Gibran menggendong tubuh ayah masuk ke dalam mobil. Ia meminta ibu juga segera masuk. Gibran melajukan mobilnya menuju rumah sakit terdekat. Sampai di rumah sakit, Gibran langsung menggendong ayah masuk ke ruang gawat darurat. Ayah segera ditangani dokter. Ibu tampak sangat cemas. Ia menghubungi Alana mengabarkan jika ayah masuk rumah sakit. Setengah jam kemudian, dokter keluar. Gibran bertanya tentang keadaan ayahnya. Dokter mengatakan ayah Gibran terkena serangan jantung. Dokter meminta perawat memindahkan ayah ke ruang ICU. Gibran dan ibunya menunggu di luar ruangan. Kakak Gibran yang janda itu datang bersama dua anaknya. Bagaimana keadaan ayah, Bu? Masih kritis, jawab ibu singkat. Amanda, kakak wanitanya itu, memandangi Gibran dengan mata menyala. Tangannya dikepal, menahan amarah. Jika terjadi sesuatu dengan ayah, kamu gak akan pernah aku maafkan, ucap Manda dengan penuh penekanan. Udah Manda, ini rumah sakit, jaga emosimu. Seluruh keluarga sudah mengingatkan kamu bahwa setelah mengancam Juana, gila itu. Tapi kamu selalu saja membelanya, dan karena keegoisanmu semua ini terjadi. Dasar pria gak tahu untung. Manda, ucap ibu mengingatkan. Gibran hanya diam, tak ada membalas ucapan kakaknya sepatah kata pun. Kamu itu seharusnya bersyukur karena bisa mendapatkan istri seperti Arumi. Apa kurangnya wanita itu? Cantik, baik, dan kaya dibandingkan Juana, tidak ada apa-apanya. Sudahlah kak, aku mengaku salah, ucap Gibran. Sekarang baru mau menyesal setelah semuanya hancur. Makan tuh Juana, suatu saat kamu akan menyesal kak. Sudah sering mengingatkan, jika Juana itu bukan wanita baik-baik, kita buktikan saja. Kenapa aku saja yang disalahkan, ucap Juana. Entah sejak kapan wanita itu ada di antara keluarga Gibran. Memang kamu salah, sudah tahu Gibran telah menikah, masih aja gatal. Kau dan Gibran sama. Aku menunggu penyesalanmu Gibran, ucap Kamanda. Aku yang duluan mencintai Gibran, kalian yang memisahkan kami. Seharusnya ini semua salah kalian. Kenapa nggak berterus terang pada keluarga Arumi jika Gibran telah ada calon istri?
Kalian takut kehilangan tambang emas? Amanda yang mendengar ucapan Juana spontan mengangkat tangannya dan menampar pipi wanita itu. Pergi kau, semua ini gara-gara kau. Jika terjadi sesuatu dengan ayahku, kau dan Gibran yang bertanggung jawab. Aku tak mau pergi. Anakku ingin di dekat ayahnya. Juana mengusap perutnya yang masih rata. Ibu dan Manda yang mendengar ucapan Juana menjadi kaget. Mereka serempak memandangi wajah wanita itu. Apa maksudmu? Tanya Kamanda. Ibu sebentar lagi aku dan Mas Gibran akan memberikan ibu cucu. Doakan saja anak dalam kandungan aku ini sehat. Anak kamu hamil apa lagi ini, Gibran? Ibu memegang dadanya yang terasa sesak mendengar ucapan Juana. Tidak pernah ia mengira anaknya akan melangkah sejauh ini. Gibran, anak pria satu-satunya yang menjadi kebanggaannya, saat ini telah menghancurkan hatinya. Ibu terdiam sambil terus menarik napas. Wajahnya tampak memucat. Amanda yang melihat itu langsung mendekati ibunya. Ibu kenapa? Ucap Amanda khawatir. Gibran juga ikut berdiri dan mendekati ibunya. Peluh mengucur deras dari dahinya. Tangan ibu terasa dingin dan wajahnya pucat. Mungkin ibu syok mendengar pengakuan dari Juana. Ibu akhirnya mendapatkan perawatan. Ia terkena serangan jantung ringan. Hanya diam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Amanda mengantar anaknya pulang. Tidak mungkin anaknya menginap di rumah sakit. Ia menitipkan anaknya dengan keluarga ayahnya. Walau berat, Amanda terpaksa melakukan itu. Juana duduk di sudut ruangan rawat inap itu. Gibran mendekati wanita yang dulu sangat ia cintai itu. Kamu mau apa sebenarnya? Juana, aku sudah katakan, jika aku tak yakin, jika yang ada di rahim kamu saat ini adalah anakku. Mau bukti apa? Kita udah tidur bareng malam itu, atau mau lihat foto kita berdua tanpa sehelai benang pun? Jangan macam-macam, Juana. Aku yakin gak melakukan apa-apa malam itu. Juana berdiri dari duduknya dan menampar pipi Gibran. Sekarang kamu mengatakan gak ingat apa-apa malam itu. Kamu yang memasuki, melayani nafsumu. Dasar laki-laki pecundang. Pantas Arumi memilih meninggalkan kamu. Jangan bawa nama Arumi. Dia gak akan bisa dibandingkan denganmu. Arumi wanita baik. Ibu yang melihat Gibran dan Juana bertengkar, berdaham, membuat Gibran dan Juana sadar jika mereka berada dalam ruangan perawatan ibunya. Gibran menarik tangan Juana keluar dari ruangan, berhenti di tempat yang agak sunyi. Kenapa sekarang kamu membela Arumi? Dulu kamu setelah mengatakan kejelekannya. Aku baru sadar, ternyata selama ini aku mencintai wanita ular seperti kamu. Kemana aja kamu? Setelah 8 tahun kita berhubungan, baru kamu mengatakan ini. Dulu kamu sangat menyanjungku. Apa karena aku tidak bisa memberikan kemewahan seperti Arumi, sehingga sekarang kamu berbalik mengkhianatiku? Kamu berbalik menghinaku. Aku tak akan menikahi kamu sampai yakin jika itu anakku, ucap Gibran penuh penekanan. Sampai aku bisa meyakinkan kamu jika ini anakmu, aku akan terus ada di sampingmu. Jika nanti terbukti bukan darah dagingku, aku yang akan pergi. Darah dagingmu, aku yang akan pergi tanpa kamu minta. Apa maksud kamu?
Aku ingin ada bersamamu. Kamu tahu wanita hamil itu butuh perhatian. Itu tak mungkin, Juana. Kita belum menikah. Kalau begitu, nikahi aku. Apa kamu belum mengerti dengan apa yang aku katakan? Jika aku akan menikahinya, sampai tes DNA menyatakan jika anak itu darah dagingku. Apa kamu mau foto-foto kita tersebar? Kamu mengancamku. Lelaki pecundang seperti kamu pantas diancam. Gibran yang tak mau foto dirinya tersebar akhirnya terpaksa setuju. Ia tahu jika Juana orangnya nekat, bisa saja ia memang menyebarkan semua foto-foto itu. Di lain tempat, Arumi sedang meminta izin pada ayahnya untuk pulang ke Jakarta. Ia mendengar kabar dari Alana jika kedua mertuanya sedang dirawat. Buat apa kamu bertemu keluarga itu lagi? Papa, Mas Gibran memang salah, namun bukan berarti aku harus memutuskan semua silaturahmi dengan keluarganya. Saat ini, kedua mertuaku itu sedang dirawat. Aku hanya ingin menjenguk dan memberikan semangat. Di sana pasti ada Gibran. Apa yang Papa takutkan jika aku bertemu Mas Gibran? Aku tak akan meminta ia kembali. Aku hanya ingin bertemu kedua mertuaku. Baiklah, tapi Papa tak mau kamu luluh dan menerima Gibran kembali. 2 tahun, kamu telah dibohongi. Jika kamu kembali, mungkin saja ia akan mengulanginya kembali. Aku tahu, Pak. Jangan khawatir, hatiku telah kuat ingin berpisah. Arumi sampaikan salam, Mama Papa. Salam, Mama buat kedua mertuamu. Apa kamu sudah yakin untuk kembali ke Jakarta? Iya, Ma. Hati-hati. Semoga kedua mertuamu itu cepat pulih. Arumi masuk ke kamar dan menyiapkan semua barang yang dibutuhkan untuk ke Jakarta. Arumi memasuki rumah tempat ia dan Gibran itu tinggal dan berbagi kebahagiaan. Saat ini, rumah kelihatan sangat sunyi. Non, kenapa Tuan pergi? Ucap Bibi sambil berjalan mengikuti Arumi di belakangnya. Maksud Bibi, Tuan Gibran pergi dari rumah. Iya, Non. Kemarin Tuan pergi dengan membawa 2 koper besar. Tuan juga memberikan kami pasangan. Jadi Mas Gibran telah meninggalkan rumah ini. Apakah Mas Gibran kembali ke rumah ayah dan ibu? Itulah penyebab ayah pingsan dan jantungan. Apakah ayah dan ibu telah mengetahui tentang perpisahan kami? Apakah kehadiran aku nanti tidak akan membuat semua menjadi lebih buruk? Arumi masuk ke kamar dan dilihatnya isi lemari. Pakaian Gibran hanya tinggal sedikit. Wanita itu lalu membaringkan tubuhnya, berharap semua beban pikirannya hilang sejenak. Arumi berjalan di lorong rumah sakit dengan langkah pelan. Sebenarnya ada keraguan untuk datang, namun tangisan Alana membuat Arumi ingin menjenguk. Arumi langsung menuju ruangan rawat di mana ibu sedang berbaring di atas tempat tidur dengan berbakat baju rumah sakit. Sejak kemarin, ibu hanya diam. Gibran sudah berulang kali meminta maaf, tapi ibu tetap tak membuka suara. Juana baru saja datang dengan membawa buah-buahan. Juana mengetahui ayah masuk rumah sakit ketika mendatangi rumah Gibran. Awalnya, ia ingin mengatakan tentang kehamilannya. Bibi yang mengatakan jika ayah terkena serangan jantung ringan sehingga ia harus dirawat. Juana meletakkan sekeranjang buahan yang ia bawa di nakas yang ada di samping tempat tidur ibu. Apa kabar, Bu? Apakah udah mendingan? Tanya Juana dengan tidak pedulinya. Mata Gibran yang memandang dirinya dengan mata menyala juga tak peduli. Alana masuk ke kamar dengan membawa sebungkus bubur
ayam. Ketika matanya menangkap kehadiran Juana, ia lalu menghampirinya. "Buat apa kamu ada di sini? Emang salah? Aku ini kekasih dan calon istri Mas Gibran." "Dasar ular. Apa yang membuat Mas Gibran bisa menyukai wanita seperti kamu?" "Bicara yang sopan, Alana. Usiaku jauh di atas kamu." "Aku tak mau mencari keributan. Aku menghormati ibu. Lagi pula ini rumah sakit." "Kenapa kamu gak terima dikatakan ular? Mas Gibran aja matanya yang buta tak bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Dari awal kalian kenalan 8 tahun lalu, aku sudah gak menyukai kamu." "Alana, Juana, udahlah. Ini rumah sakit, jangan bertengkar. Ibu sedang sakit. Kalian akan membuat sakit ibu makin parah," ujar Gibran. Saat ini, pria itu tak banyak bicara. Ia masih tak percaya hidupnya berubah dalam sehari. Ibu dan ayah terbaring di rumah sakit. Rasa bersalah Gibran makin besar saat melihat ayahnya yang masih kritis. Arumi melihat nomor kamar sekali lagi untuk meyakinkan jika ia tak salah. Arumi mengetuk pintu kamar rumah sakit dengan perlahan. Arumi membuka pintu setelah terdengar sahutan dari dalam. Arumi kaget melihat siapa yang ada di dalam ruangan rawat inap mertuanya itu. Arumi berjalan dengan percaya diri. Ia meyakinkan hatinya agar kuat dan tak cemburu melihat apa yang di hadapannya. Melihat Arumi yang datang, Alana langsung berlari dan memeluknya. Alana menangis dalam pelukan Arumi. Gibran dan Juana memandangi Alana yang masih terisak dalam pelukan Arumi. "Mbak Arumi, maafkan aku." "Hai, kamu kenapa maaf?" "Untuk apa? Jangan menangis, ibu pasti sembuh." Arumi berusaha bersikap wajar, walaupun sebenarnya gugup. Ia hanya memberikan senyuman pada Gibran dan Juana. Arumi melangkah, mendekati tempat tidur, tempat ibunya berbaring. Ibu tersenyum melihat Arumi yang datang. "Nak Arumi," ucap ibu terbata karena menahan tangisnya. Arumi menyalami dan mengucap tangan ibunya. "Ibu, apa kabar? Maaf, aku baru sempat datang hari ini. Kamu udah mau datang aja, ibu sudah senang. Ibu udah makan. Aku bawakan sop ayam kampung kesukaan ibu," ucap Arumi. Ia memperlihatkan bawaannya. "Kamu masih ingat kesukaan ibu? Ibu ini lucu. Tentu aja aku ingat. Kayak yang gak ketemu udah bertahun aja." "Aku suapi ya." Arumi mengambil nasi lembik dari rumah sakit dan menambahkan sop ayam kampung ke dalam piring. Sepiring nasi habis dilahap ibu. Dari tempat duduknya, Gibran tersenyum melihat ibunya yang menghabiskan makanannya. Dari kemarin ibunya tak mau makan. Juana yang melihat pandangan Gibran tak lepas dari Arumi menjadi cemburu. Juana memeluk lengan Gibran, membuat pria itu kaget. Saat Arumi memandangi ke arah Gibran, pria itu langsung menepis tangan Juana, membuat wanita itu cemberut. Ibu dan Alana tampak antusias sekali mengobrol dengan Arumi. Ibu meminta Alana menemani Arumi nanti saat menjenguk ayah. Alana yang merasa diacuhkan akhirnya pamit pada Gibran. Pria itu membiarkan Juana pergi tanpa mau mencegah atau menawarkan diri mengantarkannya. Ibu dan Alana berulang kali meminta maaf pada Arumi atas semua yang dilakukan Gibran selama ini padanya. "Arumi, maafkan ibu." "Maaf untuk apa? Ibu tak ada salah." Ibu merasa bersalah karena tak bisa mendidik Gibran menjadi pria sejati. Ibu malu dengan Nak Arumi dan kedua orang tuamu.
Ibu menarik napas sebelum melanjutkan ucapnya. Ibu gak perlu minta maaf. Ini bukan kesalahan ibu. Gak ada yang salah atas semua yang terjadi, karena ini adalah takdir. Mungkin aku dan Mas Gibran emang ditakdirkan menjadi suami istri hanya sampai di sini. Gibran pasti akan menyesal melepaskan istri sebaik kamu, melepaskan berlian demi sebongkah batu, ucap ibu. Ibu mengucapkan itu dengan suara lantang agar Gibran dapat mendengar ucapan ibu. Aku juga yakin, Juana, itu tak sebaik yang Mas Gibran katakan. Ia wanita yang munafik. Heran bisa tertipu hingga begitu lamanya, ujar Alana. Gibran hanya menunduk, mendengar Alana dan ibunya yang memojokkan dirinya. Gibran perlahan keluar dari kamar. Alana dan ibu mengira ia gak tahan dengan sindiran mereka. Gibran menghubungi seseorang untuk dapat melihat CCTV di apartemen Juana. Ia ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya di malam itu. Pagi harinya, saat kejadian itu, Gibran emang berada di kamar Juana. Saat bangun, ia hanya berpakaian dalam. Itulah yang membuat Gibran sedikit percaya jika memang anak yang saat ini ada di rahim Juana anaknya. Gibran terpaksa harus menikahi wanita itu. Di apartemennya, Juana tampak uring-uringan. Udah 1 minggu, ia menghubungi seseorang, tapi tak pernah diangkat. Aku harus bagaimana? Gak mungkin aku terus bertahan dengan mengaku bayi ini anak Gibran. Semua pasti akan terungkap. Gibran masuk ke ruangan rawat inap ibunya, tanpa Arumi yang tertidur di kursi dengan kepala berada di tepi ranjang ibu. Ibu yang akan membuka mata, mengurungkan niatnya, ia berpura-pura tidur akhirnya. Gibran mendekati Arumi dan menggendong wanita yang hingga saat ini masih berstatus istrinya. Gibran membaringkan tubuh Arumi di atas sofa. Setelah itu menyelimuti dengan selimut miliknya. Pria itu duduk di atas kepala Arumi dan mengusap rambutnya. Dulu Arumi sering tidur di pahanya. Jika menonton televisi, wanita itu selalu terlelap di pangkuannya. Arumi selalu bertingkah manja dan seperti anak kecil jika bersama Gibran. Ia sering pura-pura tertidur di sofa agar Gibran menggendongnya ke kamar. Namun, Gibran tak pernah keberatan melakukan semua itu. Badan Arumi juga kecil dan ringan. Gibran memandangi wajah istrinya yang terlelap. Arumi tampak sedikit lebih kurus dari biasanya. Gibran mengusap pipi tirus istrinya. Perlahan, Arumi membuka mata, merasakan sentuhan di pipinya. Maaf, karena membuat kamu terbangun. Arumi tersenyum dan bangun dari tidurnya. Mas Gibran yang menggendong aku, ya, kamu tampak kelelahan sekali. Apa kamu gak tidur kemarin malam? Tanya Gibran. Arumi gak menjawab pertanyaan Gibran sejak ia memutuskan berpisah. Emang Arumi kurang tidur? 2 tahun hidup bersama, tak pernah satu malam pun ia lewatkan tanpa pelukan suaminya itu. Alana, belum kembali ya? Mas, tanya Arumi mengalihkan ucapan Gibran. Belum, kamu udah lapar? Kita ke kantin aja, sekalian kita lihat ayah. Nanti ibu siapa yang jaga? Tanya Arumi. Ibu sedang tidur. Bisa kita tinggalkan sebentar? Gak usah mas, kasihan ibu ditinggalkan sendiri. Lagi pula, Alana udah membeli makanan buatku. Arumi berusaha menolak dengan cara halus. Ia tidak mau terjebak oleh pesona Alana, pesona dan kebaikan Gibran. Arumi, maafkan mas. Udahlah mas, gak ada yang perlu dimaafkan lagi. Kamu tetap akan menggugat cerai? Tanya Gibran. Berpisah memang jalan terbaik buat kita saat ini untuk menguji seberapa besar cinta yang ada.
Jika kita memang jodoh, pasti Tuhan akan pertemukan kita kembali. Walaupun Mas bisa membuktikan jika anak yang dikandung Juana bukan darah dagingnya. Ya Mas, kita tetap akan berpisah. Kenapa Arumi? Apakah gak ada kesempatan buat Mas dapat bersama kamu lagi? Kepercayaan itu seperti kaca. Saat rusak, kau bisa memperbaikinya, tapi kau masih bisa melihat retaknya. Aku takut jika kita tetap bersama, aku akan hidup dengan bayangan ketakutan jika Mas akan mengulang kesalahan yang sama. Mas mengerti Arumi, pasti sulit bagimu untuk percaya dengan Mas lagi. Sadarilah Mas, bahwa butuh waktu panjang untuk membangun kepercayaan, tetapi hanya beberapa detik untuk menghancurkannya. Kepercayaan bisa hilang dalam hitungan detik, membutuhkan seumur hidup untuk mendapatkannya kembali. Itu pun tidak akan pernah sekuat yang pertama. Kepercayaan merupakan sesuatu yang mahal dan tak bisa diberikan kepada sembarangan orang. Bahkan sekali dicederai, biasanya akan sulit mendapatkannya lagi. 4 hal yang harus dijaga dalam hidup: kepercayaan, janji, hubungan, dan hati. Tidak bersuara, tapi jika dikhianati akan sangat menyakitkan. Gibran terdiam mendengar ucapan Arumi yang memang benar adanya. Pasti sulit untuk membangun kepercayaan Arumi. 2 tahun ia telah dibohongi. Alana yang sejak tadi berdiri di balik pintu mendengar semua ucapan Arumi dan Gibran. Semoga ada keajaiban yang membuat Mbak Arumi dan Mas Gibran dapat kembali bersama. Aku tahu sebenarnya mereka saling mencintai, tapi Mas Gibran terlambat menyadarinya. Nah, sudah selesai cerita novelnya. Aku Fitriani Febianti, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.